Sebagai pembuka ya, uh, ada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah itu menyatakan al-halalu bainun wal haramu bainun ya. Yang haram itu jelas, yang haram itu jelas. Ya, wa bainahuma mustabihat ya. Di tengah-tengahnya itu ada yang mustabihat. Mustabihat itu ada yang samar-samar. Dalam yang lain itu mengatakan al-haqqu bainun ya, yang hak itu jelas terang benderang. Ya, wal batilu bainun ya. Yang batil itu juga jelas terang benderang. Nah, yang tengah-tengah itu yang samar-samar itu ya adalah dikarenakan memang kita tidak memahami agama, itu aja permasalahannya. Nah, ini dan inilah yang terjadi pada saat sekarang ini ya. Kita ini banyak diberikan kesamaran di dalam beragama. Ya, pada akhir zaman, terutama pada saat kita sekarang ini, kita ini boleh dikatakan sudah jauh dari pemahaman Islam yang sempurna, kalau saya katakan pemahaman Islam yang sebenarnya. Bahkan para penyerunya juga, ya, para penyerunya juga menyerukan Islam yang jauh dari apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya. Nah, ini yang terjadi pada saat sekarang ini. Kata Rasulullah itu ada innama akhafu, sesungguhnya yang aku takuti ala ummati, atas umatku adalah apa? Al-a'imati mudhillin ya, yaitu para pemuka agama yang menyesatkan. Ya, para pemuka agama yang menyesatkan. Nah, ini yang terjadi pada saat sekarang ini. Maka dan itu memang disengaja agar umat terlalu berada di dalam yang kesamaran. Ya, dalam masalah berada di daerah-daerah mungkin istilahnya twilight zone gitu. Daerah abu-abu gitu. Ya, umat ini sengaja dijauhkan dari agama dengan tuduhan radikal, ya, dengan dilarang untuk memahami agamanya, gitu ya, ustaz-ustaznya dilarang untuk berceramah dan segala macamnya. Ya, memang tujuannya itu agar umat ini jauh dari agama, nggak kurang nggak lebih. Tetapi Islam itu sudah sangat jelas ya. Islam itu sudah sangat jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ya, jadi ya, caranya bagaimana? Caranya kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk, nah, ya, agar Allah memberikan hidayah. Karena kalau Allah sudah memberikan hidayah, insya Allah itu udah selesai semuanya, insya Allah. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana memahami takwa ya dalam rangka kita menyambut Ramadan. Kenapa saya lari ke topik yang ini gitu ya? Kalau dulu kan tahun lalu kita berbicara tentang apa saja persiapan kita menyambut Ramadan, bagaimana kita seharusnya bergembira menyambut Ramadan gitu ya. Dan itu kalau boleh saya katakan itu adalah kajian umum yang disampaikan oleh banyak para ustadz. Nah, ini mungkin lebih banyak kepada perenungan yang saya lakukan lah paling kurang. Perenungan yang saya lakukan ketika kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya. Karena keadaan umat, nah ya kan, keadaan umat ini berlalu Ramadan ya tetap seperti itu juga. Nah, sementara kita udah tahu bahwasanya tujuan dari Ramadan ini adalah untuk menghasilkan individu, keluarga, masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini memang agak lebih kepada perenungan, ya. Maka judulnya adalah memahami takwa dalam rangka menyambut Ramadan. Jadi biar nanti tidak terkena apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya, kata Rasulullah apa? Kam min soimin, ya, banyak yang berpuasa, ya. Tetapi yang didapatkannya adalah al-ju' wal atas, ya. Haus dan lapar. Nah, ya. Jadi itu tujuannya. Jadi niatnya itu adalah bagaimana kita memahami takwa sehingga ketika kita masuk ke Ramadan yang insya Allah mungkin seminggu lagi nih. Sekarang hari Minggu ya, oh, Masya Allah. Mungkin hari Minggu itu sudah puasa kali ya, Minggu atau Sabtu. Jumat malam itu kita sudah mencari tahu apakah hilal itu sudah masuk apa tidak. Masya Allah ya. Nah, tentu kita tidak ingin seperti yang dikatakan Rasulullah, bagaimana kita ketika masuk bulan Ramadan, ya,
tidak hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Nah, ya. Baik, teman-teman semua. Pertama, ada sebuah hadis ya, ketika Abu Bakar radhiyallahu an beliau menjadi khalifah ya. Sesudah Rasulullah SAW meninggal, beliau ditunjuk oleh para sahabat untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Ya, jadi kekhalifahan telah menggantikan kepemimpinan Islam ya. Menggantikan kepemimpinan Rasulullah bukan dalam kenabian tetapi di dalam bagaimana melanjutkan kehidupan Islam. Nah, ini harus kita pahami. Melanjutkan kehidupan Islam sehingga apa? Sehingga umat Islam itu diatur dengan syariat Islam. Jadi ini yang kita harus pahami ya. Nah, ketika beliau jadi khalifah ya, mengatur dengan syariat Islam, beliau itu didapati oleh Umar radhiyallahu an ya, sedang menangis ya habis salat ya. Karena Abu Bakar itu orangnya yang sangat sensitif. Beliau ya, para sahabat itu karena agak berat kalau beliau menjadi imam ya, menjadi imam salat gitu, karena banyak beliau menangis. Jadi Abu Bakar tuh menangis selesai salat. Lalu Umar berkata, "Ada apa ya Abu Bakar?" Ya, Abu Bakar lalu menyatakan bahwasanya kita ini memperlakukan Allah. Ya, ini luar biasa. Memperlakukan Allah itu seperti makanan. Kalau kenyang, kalau lapar kita ambil, kalau kenyang kita tinggalkan. Lalu kita pilih-pilih mana yang kita suka. Itu yang memperlakukan Allah seperti itu. Nah, jadi bahwasanya ya sebagian dari kita itu ya seperti itulah ya, kalau memperlakukan Allah, dan itu tidak baik, maka sampai menangis. Sementara Allah itu adalah, kalau kita memahami hakikatnya, Allah itu adalah Rabb ya. Kita ini sebagai budak menyembah, sebagai budak gitu ya. Jadi bukan seperti makanan ya, harus memperlakukan Allah sebagai Tuhan, itulah maksudnya. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan? Ya, karena ini akan menyangkut bagaimana ketakwaan itu akan kita dapati nanti atau ada di dalam diri kita. Bahwasanya sikap seperti memilih makanan itu tidak akan sampai kepada ketakwaan. Itu intronya. Ya. Oke. Baik, insya Allah sebentar lagi Ramadan. Ya. Ayat yang paling populer, dan mungkin kita semua sudah pada hafal, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini tafsirnya panjang ya, mungkin selesai pula satu kajian kalau kita berbicara ini. Yang jelas bahwasanya kata-kata ya ayyuhallazina amanu itu maknanya adalah bukan dipanggil kepada orang-orang yang beriman, bukan itu maksudnya. Bahwasanya kewajiban berpuasa itu adalah sebagai konsekuensi keimanan. Ya, jadi kalau kita beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, ya, kepada Islam, dalam keimanan Islam, maka kita wajib berpuasa. Ya, jadi itulah konsekuensi keimanan. Lalu kata-kata la'allakum di sini, la'allakum. Ya. La'alla itu adalah untuk masa depan. Ya. Berbeda dengan laita. Nah, laita itu untuk masa lalu. La'alla itu berarti diharapkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi puasa Ramadan adalah satu proses, ya, ada satu proses yang bisa menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang sampai kepada jalan takwa. Nah, pertanyaannya mungkin kita, ya, Bapak Ibu mungkin tahun ini menjadi ya tidak lagi jelita, ya, sebagian mungkin ya. Tapi masih ada yang masih jelita ya. Mungkin sudah lolita, lolos 50 tahun. Sampai umur sekarang ini sudah berapa Ramadan yang kita lalui? Ini pertanyaannya. Sudah berapa Ramadan yang kita lalui?
sampai pada waktu ini. Anggap saja sudah akil balik, ya, anggap umur 10 tahun lah ya. Kalau Allah bisa. Tapi mungkin sudah 40 tahun, 40 kali Ramadan yang kita dapati. Nah, buah dari Ramadan tadi apa? Adalah takwa. Ya, diharapkan. Jadi salah satu cara ya, makanya di la'ala itu diharapkan, diinginkan, ya. Outputnya adalah takwa. Pertanyaannya, apa saja ya aktivitas Ramadan kita selama ini? Ya, yang mana hasilnya itu adalah sampai kepada ketakwaan. Ya. Jadi sudahkah kita bertakwa? Nah, ini kenapa ini yang perlu kita bahas gitu. Karena memang ini penting, karena satu-satunya yang menjadi bekal di akhirat nanti adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau minggu lalu tuh Yugi itu bilang kita tuh diciptakan Allah di muka bumi ini untuk bertakwa, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk menjadi orang ngetop, bukan untuk sukses bisnis, bukan untuk mencari gelar, bukan untuk berkuasa, tidak, tapi untuk bertakwa. Ya, dan karena satu-satunya bekal nanti di akhirat sebagai tingkatan yang paling tinggi, ya, namanya ketakwaan tersebut agar Allah ridho. Nah ini juga pertanyaan yang walaupun setiap Jumat, ya, kalau khatib itu kan setiap Jumat itu kan bilang kayak gini ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, ini bagi laki-laki nih, ibu mungkin tidak mendengarkan. Seruan ketakwaan ini setiap Jumat. Tetapi ini adalah pertanyaan yang dianggap lalu. Ya, dianggap lalu oleh kita kebanyakan. Ketika ditanya nih, sudahkah kita bertakwa? Ya, bahkan orang merasa tersinggung. Kebanyakan manusia itu merasa tersinggung ketika dikatakan dia itu belum bertakwa. Sama dengan tersinggungnya ketika orang sakit, ya, termasuk saya juga sering sakit. Ketika orang sakit, lalu didoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Sementara pada faktanya memang kita ini banyak dosa. Sakit itu adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi pertanyaannya yang perlu kita jawab pada saat sekarang ini, sudahkah kita bertakwa? Ya, sudahkah kita meneliti kita ini bertakwa? Atau kita anggap lalu saja gitu. Lalu kita yang berangan-angan kepada Allah, berprasangka bahwasanya Allah itu sudah ridho pada kita. Ya. Ini perlu dijawab. Ya, makanya apalagi kita menjelang Ramadan, kita tidak ingin Ramadan kita itu sia-sia. Ketakwaan itu adalah yang paling penting. Nah, tadi sudah saya katakan. Ya. Allah SWT berfirman, ya Bani Adam, ya, qad anzalna alaikum libasan. Ya. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu itu pakaian yuwari, ya, yang dipakai, ya, sawatikum, warisan, ya, yang dipakai untuk menutup auratmu, ya, dan untuk perhiasan, pakaian indah untuk perhiasan. Lalu kata Allah, walibasut taqwa, ya, walibasut taqwa. Perhiasan takwa itu adalah zalika khairun, adalah yang paling baik. Ya. Jadi takwa itu adalah yang paling baik. Oh, Masya Allah. Jadi apapun keadaan kita, tidak sama dengan keadaan orang-orang yang ada di luar sana. Kita kan permasalahan di dunia ini kan membandingkan dengan keadaan manusia di muka bumi kan, betul, yang ada dalam kehidupan. Tetapi yang terbaik itu adalah pakaian takwa, bukan pakaian kekayaan, bukan pakaian gelar, bukan pakaian kekuasaan, gitu ya, atau penghormatan dari banyak manusia, tapi adalah takwa. Ya, sebagaimana firman Allah, innama akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang mulia di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah itu di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Jadi ini yang harus kita pahami, ya, bahwasanya
Ini yang paling penting, satu-satunya yang paling penting. Ya, kata Allah bahwasanya ya janganlah mati kita itu, kita disuruh bertakwa sebenar-benarnya, tapi jangan mati kecuali kita dalam keadaan muslim. Nah, kenapa ini perlu ditanyakan? Ya, itu tadi, ya, karena dia paling penting. Lalu, ya, pertanyaan tadi, apakah kita sudah bertakwa? Ya, takwa tadi ada buahnya kan? Nah, dan itu ada buktinya. Ya, ada bukti gitu, bahwasanya kalau seorang itu bertakwa, ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusan-urusannya. Pertanyaannya, benarkah kita sudah dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau belum, maka kita harus menteliti keadaan kita, apakah kita ini termasuk yang bertakwa tadi. Karena ini penting. Begitu juga di dalam kehidupan umat ini. Ya. Umat ini dikatakan sudah bertakwa kalau sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 95 ini. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura", andaikan penduduk suatu kampung amanu wa taqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka akan kami turunkan, akan kami bukakan atas mereka keberkatan dari apa? Minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi gitu. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakannya, fa'aqathnahum bima kanu yaksibun, ya, maka kami siksa mereka, ya, dikarenakan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, artinya bahwasanya, ya, tanda-tanda ketakwaan umat ini, ya, hidup ini penuh berkah nih. Di negara ini kehidupan ini penuh berkah. Nah, jawaban kita itu bisa kita jawab sendiri, ya. Sudahkah kita bertakwa? Sudahkah umat ini bertakwa? Ya, jawabannya tadi, kalau kita sudah bertakwa, pasti ada buah tadi. Secara individu kita dimudahkan urusan-urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara umat, hidup ini akan penuh keberkahan. Ya, ekonomi tidak akan susah. Tidak akan ada banyak masalah. Nah, jawabannya kita pasti sudah tahu. Nah, kalau boleh kita katakan itu pasti belum. Maka harus kita pahami dulu apa itu takwa. Ya, seperti saya bilang tadi, bahwasanya kata-kata ini dianggap lalu. Ya. Bahkan oleh katib-katib juga di mimbar-mimbar, mohon maaf saya katakan, karena paling banyak setiap Jumat itu ada yang menerangkannya dengan sangat jelas gitu. Tapi ketika dalam mereka itu tidak mau mendefinisikannya lebih jauh lagi. Ya, mendefinisikannya lebih jauh lagi. Ya, mendefinisikannya lebih jauh lagi, ya, bagaimana sih sebenarnya bertakwa gitu, ya. Nah, ya, atau menjabarkannya sampai lebih detail gitu, apakah sudah sampai bertakwa apa belum? Nah, mungkin gini, kita sudah tahu, ya, makna bertakwa itu, ya. Makna bertakwa itu adalah taat dan patuh, ya. Jadi setelah saya lihat tafsirnya, itu banyak, tapi ringkasnya kayak gini. Taat dan patuh dalam melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Ya. Jadi dalam seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala kita taat dan patuh. Ya. Nah, artinya apa? Bahwasanya ada, ya, ada perintah Allah, ada larangan Allah, ya, dalam keseluruhannya. Ya. Nah, dalam keseluruhan berarti itu lengkap, banyak, gitu, ya. Nah, di sini juga, ya, Allah menyatakan bahwasanya, ya, takwa itu rupanya ada takwa yang sebenar-benarnya, ya, ada takwa yang tidak sebenar-benarnya. Nah, jadi ada takwa yang palsu. Nah, sebagaimana firman Allah ini yang sering kita dengar, ya ayyuhallazina amanu, ya ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah
dengan sebenar-benar takwa. Ya, dengan sebenar-benar takwa. Dalam arti kata bahwa ketika yang banyak tadi itu ya harus kita ambil semuanya. Nah, itu yang sebenarnya takwa. Nah, inilah dikatakan oleh Allah ya, karena kita sebenarnya takwa seluruh perintah Allah ya. Apa perintah Allah? Perintah Allah itu ya secara kafah ya, secara keseluruhan ya. Allah itu menyatakan ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah ya. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan gitu. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya, sehingga syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi masuk ya taat kepada perintah Allah dalam secara keseluruhan, dan inilah yang kita lihat yang namanya kafah itu adalah dalam seluruh aspek kehidupan lengkap ya. Ada rukun imannya yang kita punyai yang selama ini kita lakukan, ada dalam masalah hukum ya, wa anihkum bainahum bima anzalallah, kata Allah, hendaklah mereka berhukum dengan apa yang diturunkan Allah. Ya, ada dalam masalah sosial, bagaimana cara kita berhubungan antara laki-laki dan perempuan, ya. Ya, ada dalam masalah politik, ya, bagaimana dalam memilih pemimpin, mengatur hukum-hukum yang diturunkan, ya, menerapkan hukum-hukum yang diterapkan dalam kehidupan itu adalah, dalam bernegara itu adalah hukum Islam. Ya, itu tadi wa anihkum bainahum bima anzalallah. Bahkan dalam memilih itu Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu ya, hai orang-orang yang beriman ya, wala tatakhazu aba'akum wa abna'akum awliya in istahabbul kufra 'alal iman ya. Janganlah engkau menjadikan ya, apakah itu ya aba'akum ya, bapak kalian atau abna'akum ya, atau anak-anak kalian aulia sebagai pemimpin jika mereka itu memilih kekufuran bukan kepada keimanan ya. Jadi kekufuran itu adalah apa? Bukan hukum-hukum Allah. Itu nanti kita akan bahas. Dalam masalah hankam, masalah budaya, masalah pendidikan, masalah ekonomi. Ya, yang kita ada sekarang itu cuma masalah ritual kebanyakan. Yang ini kita acuhkan. Ya. Nah, kenapa ini perlu dibahas? Karena ini tadi ya, lewat Ramadan ya, yang kita perhatikan ini. Sementara takwa itu ini ya, makanya nggak dapat takwa. Ini bukannya apa-apa. Nanti kita bahas ya, karena ada pertanyaannya. Jadi yang banyak Ramadan itu adalah salat, zakat, puasa, gitu kan, sedekah, ya, salat malam, tahajud segala macam. Yang sementara hukum-hukum Allah yang lain, perintah Allah yang banyak tadi itu kita cuekin gitu. Dan ini berbahaya ya. Nah, jangankan bicara takwa ya. Jangan bicara takwa. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa. Ya. Allah tuh berfirman kayak gini. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Maka demi Tuhan engkau la yu'minuna, tidak beriman mereka hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, sampai mereka berhukum dengan apa yang engkau bawa ya, fi ma shajara bainahum, dalam segala urusan mereka. Jadi Allah itu kalau kita lihat dalam Al-Quran itu banyak bersumpah. Ya, bukan banyak bersumpah, ada melakukan sumpah-sumpah gitu. Ya. Wattin, wazaitun, wal asr. Dan itu agung. Ya, jadi kalau dalam bicara tafsir, ketika Allah bersumpah itu ayatnya itu memberikan penekanan. Ya. Jadi nanti ada jawab qasamnya. Nah ini ayat, Masya Allah ya, yang mana Allah itu bersumpah dengan zatnya sendiri. Berarti ini sangat agung, sangat ditekankan oleh Allah. Ya, jadi Allah itu bersumpah, lalu kata Allah, jawab qasamnya itu adalah, jawab sumpahnya itu adalah bahwasanya tidak beriman mereka. Ya Muhammad, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka berhukum dengan apa yang kau bawa, fima shajara bainahum, dalam segala urusan mereka. Ya, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Lalu tidak ada rasa keberatan di dalam hati mereka mimma qadaita, dengan apa-apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, lalu mereka menerima dengan senang hati ya. Dengan senang hati mereka menerima, karena keputusan dari datang dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, jangankan bertakwa, tidak beriman gitu. Nah, ini boleh kita lihat bagaimana keadaan umat sekarang ini ya. Jadi kalau boleh kita jawab ya,
Sudahkah kita dan umat ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang haqqa tuqatih? Ya, haqqa tuqatih ya. Jadi saya bilang tidak bertakwa, oh ini umat ini tidak bertakwa ya. Susah ya. Tidak bertakwa yang haqqa tuqatih, nanti jadi masalah. Yang haqqa tuqatih. Jawabannya ya belum. Ya. Ya. Jadi takwa itu dalam segala urusan. Nah, permasalahannya kenapa gitu? Ya, kenapa kita belum bertakwa gitu? Nah, ini boleh kita lihat di dalam ya sikap umat, sikap umat bahkan sikap individu yang ada pada saat sekarang ini ya. Dan ini sebenarnya kalau kita pahami berat buat kita nanti di akhirat. Jujur saja. Ya, ini pendapat saya pribadi ya, walau misalnya. Jadi Allah menyatakan afa bihadzal hadithi antum mudhinun ya. Apakah kamu menganggap remeh berita ini atau Al-Qur'an ini? Kita tuh menganggap remeh aturan-aturan Allah yang banyak. Ya, kita itu pilih-pilih. Ya, kayak makanan tadi ya. Mau ambil yang ini, ambil yang itu. Ya. Anggap remeh yang lain. Ya. Sementara kalau kita kaji Al-Quran dan As-Sunnah segala macam, Allah itu serius. Ya, pemikiran kita saja gitu, yang nyeleneh itu aja nggak diterima oleh Allah nanti. Nah, mari kita lihat. Ini ada kasus ya. Karena kebanyakan kita tuh fokus pada ibadah ma'adah saja ya, ibadah ma'adah ya, puasa, sholat, zakat, sedekah gitu ya. Jadi ya tidak mau menerima hukum-hukum Allah yang lain, tapi dia perbanyak di sedekah. Lalu dia berasumsi. Berasumsi itu dia selamat gitu. Seakan banyak sedekah sementara. Karena nggak tahu dia itu diistidrajkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Walau alam bisawab ya. Jadi ini ada yang bertanya, ini sudah rajin ibadah, sholat 5 waktu di masjid, rajin puasa sunat, sholat tahajud. Tapi dia nggak bisa menjaga dirinya dari maksiat. Kenapa? Ya itu tadi, mudhinun ya. Mudhinun itu menganggap remeh, atau kalau kita lihat di tafsir, silakan lihat ya, kata-kata mudhinun itu adalah mengkompromikan. Mengkompromikan aturan-aturan Allah. Apa maksudnya ya? Wah itu mudhinun itu kayak gitu tuh. Jadi kalau orang sudah mengkompromikan aturan-aturan Allah, tidak strict dia dengan aturan Allah, tidak strict dengan pemikiran Islam, dengan syariat Islam, maka dia menganggap remeh ya, firman Allah. Ya. Nah, dan ini kalau kita lihat terjadinya penyimpangan ya. Jadi yang ini jelas tidak bertakwa deh, walaupun dia rajin salat segala macam. Kenapa ini yang kita fokuskan? Karena Ramadan ini ya, ini kebanyakan ya. Ini kita kebanyakan. Ya. Nah, ya, ketika dalam menghadapi kekufuran namanya atau penyimpangan ya, penyimpangan itu ada 3. Ada secara sadar, menyenangi, atau menyetujui penyimpangan. Nah ini yang kenapa orang sebut ibadah ma'adah hanya tadi. Jadi saya bukan meremehkan, tidak. Ibadah ma'adah itu harus dilakukan karena itu adalah bentuk penghambaan. Tapi bentuk penghambaan itu harus secara kafah tadi gitu. Ya, tidak sama, mohon maaf ya. Ya, mohon maaf ya kalau Bapak Ibu punya pembantu atau anak buah ya kan, kalau yang apa itu kan hormat dia kan, tapi di belakang kita ditikamnya akan seperti itu kan bukan. Jadi yang nama ibadah adat ya hormatnya tadi gitu. Tapi di belakangnya ngedumel ya, semua perintah tidak dilaksanakan. Nah itu. Ya, jadi ibadah adat itu hormat pagi ya, hormat bendera pagi-pagi gitu ya. Seperti itulah contohnya. Tapi yang di belakangnya itu. Nah, apa yang terjadi? Ya, kenapa tidak ada ketakwaan dalam ibadah ma'adah? Tadi menganggap remeh perintah-perintah Allah yang banyak. Dipilih-pilih. Ya, kalau kita lihat itu ada orang secara sadar menyenangi atau menyetujui penyimpangan. Secara sadar. Sebagai contoh. Ya, misalnya ya, kita duduk sekeluarga, ya, lalu ada sinetron
di TV. Ya, orang nggak pakai aurat. Ya, lalu kita atau mungkin kita berdua sama ini orang nggak pakai aurat, ada adegan-adegan romantis, lalu kita merasa senang melihat itu. Nah, itu juga sementara dalam Islam kita disuruh menundukkan pandangan kecuali kepada yang halal. Nah, itu secara sadar menyenangi, menyetujui penyimpangan atau disebut dengan kekufuran ya. Jadi sebenarnya kekufuran itu sebenarnya tidak salah ya. Maksud saya itu jadi kalau menyimpang dari perintah Allah itu ya kufur namanya gitu. Ya, menolak sama sekali jadi kafir dia gitu. Ya, kalau menyimpang karena salah itu namanya fasik nanti, berbuat dosa. Tapi kita bisa balik lagi gitu. Tapi bukan berarti kita kafir ya. Tapi kita berbuat kekufuran jadi biar nggak salah paham. Jadi ini memang sengaja isunya dibesar-besarkan ya. Nah, itu yang pertama. Ya. Nah, yang kedua ya, ketika ada ide yang pertama ya, ketika ada ide-ide yang sebenarnya tidak Islami sama sekali. Ya. Tidak Islami itu dalam kata memang tidak sesuai dengan pemikiran Islam ya. Ya, dalam masalah apa? Dalam masalah banyak hal. Masalah ekonomi, bagaimana cara kita bisnis kalau kita berbicara muamalah, bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan, ya, bagaimana cara mencari nafkah, bagaimana cara dalam berkeluarga dan segala macam, dalam masalah pakaian kita gitu. Ya, dalam cara kita memandang, ya, dalam cara kita berinteraksi, mengindra segala macam. Itu kita menerimanya gitu. Nah, ada yang secara tidak sadar menyetujui menerimanya tadi gitu. Wah, ini nggak ada masalah. Oh, ya nggak ada masalah kok. Kita menunjuk, maaf ya, wakil-wakil kita gitu. Walaupun itu mereka itu adalah orang-orang yang membuat hukum-hukum, ya, menandingi hukum-hukum Allah sebagai Tuhan-Tuhan juga. Tapi kita secara tidak sadar itu sudah berada dalam kekufuran. Maka ini nggak akan sampai kepada ketakwaan. Mohon maaf saja. Kenapa? Yang namanya takwa tadi itu secara keseluruhan. Nah, ya, yang berat itu memang adalah secara sadar ya, menolak penyimpangan tadi atau menolak kekufuran ya. Saya nyebutnya penyimpangan. Kenapa saya sengaja kasih penyimpangan gitu? Nanti kalau saya susah kalau ngomong gini orang tuh menganggap kekufuran itu hanya masalah syirik saja, tidak. Masalah syirik itu hanya masalah dalam masalah dukun-dukun saja gitu, tidak. Kekufuran itu ya tidak hanya masalah dukun saja ya, mempersekutukan Allah dalam banyak hal ya. Ya, tidak hanya masalah dalam masalah dukun, itu one thing ya, maksudnya salah satu. Nah, ini emang yang harus dilakukan gitu, sadar menolak penyimpangan. Nah, ini emang butuh usaha untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, ya, mana yang lurus, mana yang menyimpang. Lalu ada kesadaran untuk menolak. Nah, ada kesadaran untuk menolak inilah yang akan mendatangkan ketakwaan. Maka yang tadi itu ya, yang case tadi itu ya, itu harus lengkap semuanya. Mulai dari perasaannya, pemikirannya, apa yang dia indra, lingkungannya. Maka ini mau tak mau bagi seorang muslim yang memahami hakikat takwa, dia harus mengusahakan semua. Mulai dari pemikiran, cara dia Islam itu apa saja, perasaan, bagaimana dia menjaga perasaannya, yang apakah perasaan pemikiran tadi itu yang dia hadirkan ke dalam kepalanya. Jadi mohon maaf ya, jadi bukan hanya apa yang kita indra saja, memang penginderaan itu penting juga kita jaga ya. Tapi kita kadang-kadang tidak mengindra, kita menghadirkan pemikiran tersebut ya. Ini yang berbahaya ya, pemikiran yang nyeleneh ya istilahnya, menghadirkan pemikiran tersebut ya, pemikiran apakah ya untuk bermaksiat dan segala macam gitu. Lalu kita pemikiran tadi ya perasaan, penginderaan, pemikiran tadi ya, itu kita terima gitu, kita simpan walaupun tidak kita ungkapkan ya. Nah, ini juga mengurangi ya atau menjauhkan kita dari ketakwaan. Nah, termasuk juga lingkungan. Maka bagi seorang muslim ini harus diusahakan secara Islam. Itu dengan belajar perasaan, jaga dengan Islam, penginderaan jaga dengan Islam, lingkungan jaga dengan Islam. Maka dia harus mengusahakannya. Jadi tidak bisa membiarkan, mohon maaf, lingkungan sekarang yang tidak Islami lalu dia berdiam diri. Tidak akan ada. Nah, karena ada itu sampai ketakwaan. Ya. Yang ada sampai ketakwaan. Dan ini kenyataan kita lihat di tengah umat pada saat sekarang ini.
Ramadan berlalu, ya, lalu tidak ada ini, ya, ketakwaan. Jadi memang Islam itu melarang ya menyimpang dari perintah Allah dalam sendiri, apalagi dalam keramaian. Nah, ini sebagai contoh ibadah yang banyak tadi, salat, puasa, zakat, segala macam. Dalam sebuah hadis ya, hadis yang panjang, jadi saya bacakan bahasa Indonesia saja. Dari sahabat Nabi SAW berkata, sungguh aku mengetahui satu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihamah, namun Allah menjadikan kebaikan tersebut ya menjadi debu yang bertebaran. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka, sedangkan kami tidak mengetahuinya. Rasulullah SAW bersabda, adapun mereka adalah saudara kalian, kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian, akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian. Ya. Nah, kita ini sekarang faktanya ya lebih jelek daripada yang tadi. Apa? Karena kita bermaksiat dalam keramaian. Ya, apa contohnya? Ya tadi. Ya, keluarga nonton di TV gitu ya. Ya, ada yang apa segala macam, kita tidak melarang anak-anak kita untuk menjaga melihat pemandangan mata mereka, tidak memberitahu mereka mana yang halal, mana yang haram. Sama-sama menikmati secara keluarga itu dalam keramaian. Ya. Dangdutan, ya. Mohon maaf, walimahan. Ya kan? Itu kan orang walimahan gitu. Ada yang joget pakai apa segala macam. Kita datang segala macam. Kita berdiam diri. Kita tidak menolak. Ya, datang walimahan, ada yang nyanyi, ada yang jadi ikhtilat. Kita tidak menolak. Lalu bagaimana? Mau takwa ya? Ini bicara takwa nih, jujur ya. Maka saya bilang tadi bahwasanya pertanyaan ini nggak dilanjutkan sampai ke sini gitu. Ya, taken for granted. Ya. Taat kepada Allah. Ini bicara masalah ketakwaan. Belum lagi bermaksud dalam kebersamaan ya, mengangkat pemimpin-pemimpin yang menjadi tandingan-tandingan Allah dalam membuat aturan-aturan kehidupan untuk manusia. Oke. Jadi paham ya apa yang saya maksudkan. Sekarang kita masuk. Kenapa ya lewat Ramadan ya, datang Ramadan, berlalu Ramadan, ketakwaan itu tidak nampak. Ya. Pertama tadi, menganggap remeh hukum Allah, tidak paham itu apa itu takwa, membatasinya hanya kepada ibadah mudah saja, lalu ada salah dalam memahami hadis. Ya. Ini hadis yang paling ngetop ketika kita masuk Ramadan. Dan ini dibaca terus. Saya juga bakalan baca ini nih untuk ya udah di awal-awalnya ada tanggal 3, tanggal 4 udah sampai berapa hari gitu ya sudah di ini, walaupun saya sebenarnya mau ngurangi untuk jadwal ceramah, tapi ini emang ini hadisnya ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafirallahu ma taqaddama min dzambih ya. Ini hadisnya kayak gitu bunyinya. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab ya, dengan perhitungan ya, ma taqaddama min dzambih. Kita menganggap bahwasanya kalau kita puasa Ramadan menghidupkan amal-amalan di bulan Ramadan saja, semua dosa diampuni. Pada kenyataannya ini harus dicari yang dosa mana yang diampuni. Karena itu perlu gitu. Sehingga kalau kita tidak aware, tidak paham kita akan menganggap lalu gitu. Sementara kita berada tadi dalam kerugian. Sebenarnya belum terampuni, tapi kita sudah menganggapnya terampuni. Ya. Dosa itu ada 3 macam Bapak Ibu rahimakumullah ya. Dosa karena kesalahan diri sendiri, ya. Dosa karena kesalahan pada orang lain, dosa karena kesalahan orang lain. Ya. Nah, dosa yang kedua dan ketiga ini ya tidak banyak dibahas. Ya, karena kesalahan orang lain ya. Apalagi dosa yang ketiga. Jadi dosa kesalahan kepada orang lain dan dosa karena kesalahan orang lain. Jadi kita sendiri yang berbuat, ini kita berbuat kepada orang lain, ini dosa orang lain berbuat tapi kita tidak ngapa-ngapain.
Nah, ini yang jarang dibahas ya, karena kalau dibahas ini bikin marah. Ya, bikin repot aja gitu ya. Ini namanya. Jadi kalau kita nggak paham tentang kehidupan tuh orang ribut ya. Nah, apakah puasa Ramadan dapat menghapus semua dosa? Mari kita kaji lebih dalam ya. Jadi ya ayat tadi itu adalah dalil umum ya. Jadi dalil umum tersebut tetap berada dia ya. Ya, fi umumihi ya, dalam keumumannya selama malam yuridu dalilul taksis ya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya gitu. Ya, maka itu dari baru dalil umum. Maka harus kita lihat dalil-dalil yang mana ya tentang masalah dosa tadi yang mengkhususkannya. Ya. Nah, ada dosa kedua. Dosa apa itu? Dosa dikarenakan kita berbuat salah kepada orang lain. Ya, jadi anak Rasulullah SAW, qala atadruna mal muflis. Tahu kalian orang yang muflis? Orang muflis itu orang yang bangkrut. Qulu al muflisu fina man la dirham, yang tidak mempunyai dirham lahu dirinya ya. Ya, wala mataan, dan tidak punya harta dia. Jadi orang yang muflis itu, bangkrut itu. Jadi Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian orang yang muflis? Ya, orang muflis itulah orang yang tidak punya dirham dan harta benda. Lalu Rasulullah menjawab bahwasanya orang yang muflis ialah orang yang bangkrut dari umatku yang datang pada hari kiamat. Ya, min umati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin, dengan pahala solatnya, wa siyamin, dan pahala siamnya, wa zakatin, dan pahala zakatnya, wa ya'ti qad syatama, ya, tetapi ya dia itu dalam keadaan bangkrut ya. Kenapa? Nah, ya karena dia pernah mencaci, menuduh orang lain, makan harta mereka, menumpahkan darah mereka, memukul orang lain tanpa hak. Lalu dia tidak pernah minta maaf, tidak pernah mengimpaskan dosanya kepada orang-orang tersebut. Nah, ini dosa yang kedua. Dalam arti kata apa? Bahwasanya yang puasa Ramadan menghapuskan dosa-dosa dengan amal ibadah mu'adhah kita, baru amal ibadah yang baru dosa-dosa yang sendiri, dan itu pun juga bukan dosa musyrik ya. Ya, kecuali bertobat ya. Dosa musyrik ya. Nah, dosa musyrik itu juga ya berat juga itu, karena sebagian orang menganggap dosa musyrik itu hanya pergi ke dukun ya. Itu lebih berat lagi gitu. Kalau kita mau berbicara serius ya, saya mau bicara serius karena saya terserang berdakwah ini rupanya sangat berat sekali rupanya ya. Ya, orang kalau dikasih tahu marah ya, tapi ini kewajiban ya. Nah, yang ketiga dosa investasi. Nah, apa itu dosa investasi? Ya, jika ada orang yang meninggal, kemudian jenazahnya tidak diurus, siapakah yang berdosa? Jawabnya seluruh umat Islam. Ya, yang ini sudah paham semua ya. Ya, jadi mengurus jenazah itulah fardu kifayah. Ya, kalau tidak diurus, seluruh kampung itu berdosa. Ada orang yang meninggal nggak kita urus, seluruh kampung itu berdosa. Insyaallah ya, sebentar lagi selesai insyaallah. Ya, nah pertanyaannya ini ya. Jika ada orang yang berzina, siapakah yang berdosa? Jawabnya seluruh umat Islam. Nah, sekarang berapa banyak itu? Ya, orang-orang yang berzina itu tidak dihukumi dengan hukum yang sebagaimana perintah Allah ya. Sebagaimana yang di yuhakimuka, yang Rasulullah nyatakan kalau orang berzina itu dicambuk 100 kali bagi yang masih belum menikah dan dihukum menajam sampai mati. Ya. Nah, ya. Ini nih hukumnya orang berzina ya. 100 kali ya, dan atau dirajam dia bagi yang sudah menikah. Jika ada orang yang membunuh, siapakah yang berdosa? Ya. Seluruh umat Islam berdosa, termasuk kita berdiam diri. Ya, kita sibuk cari nafkah ya. Lalu menyiapkan hidup tua biar nanti tuanya itu mati dengan harapan, anggapan kita itu husnul khotimah gitu. Wallahu alam bisawab ya. Ya. Sementara ini ada kisas dan seterusnya.
Nah, ini banyak ini. Jadi kalau saya sampaikan mungkin pada protes semua. Jadi saya skip saja. Ya, nah ini yang terjadi ya, banyak dosa investasi namanya. Ya, setiap saat ya ada kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, ya, kasus pemutakan, kasus pencurian. Kenapa? Karena umat ini berdiam diri terhadap hukum Allah, menganggap remeh hukum Allah gitu. Ya, datang dengan hukuman yang umat buatan manusia itu dosa investasi. Nah, yang diampuni dosa apa? Dosa pribadi, tetapi ada yang tidak diampuni. Ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Syirik itu apa? Mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah itu bukan dalam masalah perdukunan, tidak itu, tidak mempersekutukan Allah dalam menetapkan hukum-hukumnya itu syirik. Ya, hukum-hukumnya itu syirik. Nah, sebentar. Oke. Syirik. Nah, ini yang terjadi karena umat Islam itu berdiam diri. Maka masuk Ramadan, keluar Ramadan, ya kayak gitu-gitu aja lagi secara individu maupun secara umat. Ya, maka kita harus memperlebar dimensi puasa Ramadan. Ini terakhir ya, insya Allah ya. Ya, tidak hanya haus dan lapar, harus secara spiritual. Ya, kalau Imam Syafi'i itu membagi jadi 3. Jadi memang perasaan kita, apa yang kita bawa ke dalam pemikiran, tidak hanya yang kita, ya. Jadi haus dan lapar. Lalu kita membatasi indera. Lalu membatasi pemikiran yang tidak Islami itu nggak boleh dibiarkan masuk. Lalu secara sosial, lalu secara politik kita menginginkan Islam yang secara keseluruhan. Jadi memang tidak hanya sebatas ibadah mata. Terakhir Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya. Manusia itu terbagi ya, dalam ketakwaan itu ada 2 ya. Ada yang ingin bertakwa dia. Dia minta kepada Allah, ya Allah jadikan hamba-Nya orang yang bertakwa kepada Engkau ya. Yang taat kepada Engkau. Ada yang seperti itu enggak ya? Ya Allah gitu ya, sehingga aku selamat di akhirat nanti. Jadi dia minta takwa kepada Allah. Ada ya dalam kata dia meminta akhirat ya. Ya, ada yang meminta dunia. Ya. Nah, yang ini saya bahas terlebih dulu ya. Yang meminta dunia ini ada 2. Ada yang diistidrajkan oleh Allah, dikasih dia dunia ini ya. Lalu dia dihancurkan. Ada yang meminta dunia tapi dia mendapatkan sesuai usahanya. Kalau dia malas ya, karena dia tidak mau akhirat gitu ya. Kalau dia malas dia akan ini. Jadi dia nggak bertakwa ya. Jadi sesuai apa yang dihasilkannya. Jadi ada orang yang kafir itu juga banyak yang gagal ya. Nah, yang meminta takwa ini ada 2. Ada yang dia itu ya cerdas. Ya, cerdas bertakwanya dalam kata bahwasanya dia berbuat itu bukan karena terpaksa, tapi karena kesadarannya akan hakikat kehidupan, hakikat siapa Allah. Sehingga dia tuh wasari'u ila magfiratin wa jannatin harduha. Dia bersegera kepada ampunan Tuhan. Bersegera dia untuk berdakwah, bersegera dia untuk pokoknya perbuatan itu didasarkan kepada kesadaran, kecerdasannya. Ya. Nah, yang kedua, ada yang dipaksa bertakwa. Karena dia sudah minta bertakwa kepada Allah, tetapi dia tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Ya, akalnya kalah oleh hawa nafsunya, maka dia dipaksa bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tidak dimudahkan oleh Allah. Jadi kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu dikasih Allah cobaan. Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah meminta kebaikan kepada Allah. Tapi dikasih Allah kecobaan, dikasih Allah kesusahan, bersyukurlah. Allah masih pengen kebaikan dari kita. Apa maksudnya ya? Nah, inilah yang harus kita pahami sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang bermukmin kepada Allah. Jadi kalau kita dipaksa bertakwa kepada Allah, maka itu adalah suatu kebaikan. Ya, jadi kalau di sini suatu kebaikan. Kasih cobaan, ya, yang tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar kembali kepada Allah. Ya, jadi itulah sebenarnya intinya ya. Jadi kalau sekarang ini juga ya umat ini dipaksa bertakwa oleh Allah. Dikasih kesusahan segala macam. Agar apa? Agar ingat kepada Allah. Dikasih pemimpin yang zalim. Agar apa? Agar mau bangkit. Nah, karena memang itulah cara Allah ya agar umat ini sadar. Mungkin itu saja untuk kajian kita pada pagi hari ini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan.
sebelum ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Anggun, suaranya diulang lagi, Pak Anggun. Jazakallah. Terima kasih untuk Oke. Baik, Pak Ustaz. Cukup jelas, Ustaz? Ada alhamdulillah. Tadi putus-putus. Halo. Bapak Ibu yang lain? Suara saya kedengaran? Assalamualaikum Pak Ustadz, boleh tanya? Halo. Silakan Bu Feni. Suaranya jelas ya Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah Bu Feni jelas. Ya. Pak Anggun tadi enggak? Ini kan tadi yang disampaikan Pak Ustadz, kan kita merasakan Ustadz, bisa didengarkah? Oh, sudah mulai terdengar Pak Anggun. Bisa izin bertanya? Lanjut Bu. Silakan. Ya. Kan kita mungkin merasakan ya kalau umat Islam itu digempur habis-habisan dari segi menjauhkan dari agama. Seperti tiap hari ada saja yang mungkin pada waktu dulu itu kita sudah paham itu halal haramnya, tapi kan sekarang setelah disodorkan ada lagi polemik pemikiran soalnya itu nggak apa-apa. Jadi semua itu didenormalisasi ya. Ustadz, kita seperti disuruh menerima ya seperti kemaksiatan di mana-mana, pemimpin yang tidak amanah, malah tetap saja yang salah itu rakyat kecil. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana tips mudahnya? Karena kan untuk mengubah itu tidak serta-merta ya. Yeah. Bagaimana tipsnya buat diri kita sendiri supaya bisa bertahan atau terhindar? Karena sekarang ini yang bisa kita lakukan kan selemah-lemah iman ya Pak Ustadz buat saya gitu. Hanya bisa mengingkari dalam hati. Oke. Karena bersuara sedikit ya kena ciduk macam-macam. Jadi apa-apa tips atau ininya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah SWT berfirman dalam surat Muhammad ya, insyaallah ya, ayat 7 kalau nggak salah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri ya. Jadi yang sekarang ini memang yang kita perlukan itu untuk perubahan itu adalah kesadaran umat ya. Ya, kesadaran umat. Karena yang akan merubah itu umat. Jadi sebenarnya kezaliman yang ada pada saat sekarang ini tegak karena ada trust umat ya kepada kezaliman tadi gitu ya, karena ada pemikiran umat. Jadi umat ini boleh jujur aja, umat kan kita bicara umat tadi ya, pemikiran umat yang menganggap remeh hukum-hukum Allah ya, sementara itu akan membahayakan mereka di akhirat nanti. Itu gimana ya? Dan ini jadi nggak bisa secara individu saja gitu, itu secara sudah komunal gitu. Sebagai contoh ya, kalau misalnya kemarin saya khatib Jumat ya, kalau khatib Jumat itu saya bilang, Bapak-bapak ya maju ke depan gitu kan, kita safnya kita rapikan, itu aja sebagai contoh ya. Karena apa? Karena sidang Jumat itu sama dengan ibadah gitu ya, ibadah menggantikan dua salat zuhur yang ini. Jadi ada khutbah pertama, khutbah kedua, makanya 2 rakaat lagi sudah itu Jumat kan. Itu mereka tidak bersegera gitu aja sebagai contoh gitu, bahwasanya mereka menganggap remeh agama ini, dan ini secara sistemik sudah dilakukan sejak dulu gitu ya, dari mengurangi pelajaran agama kan, seperti itu ya, pelajaran agama dikurangi. Jadi Bapak-bapak Ibu harus paham bahwasanya Islam itu digempur secara sistem. Ini jadi bukan tidak, dan mereka itu
sudah memikirkannya sejak dulu. Jadi mohon maaf kalau saya ceritanya agak global dikit gitu. Dimulai dari perang salib sampai ada orientalisme ya. Orientalisme yang mereka mempelajari bagaimana cara agar umat Islam ini jauh dari Islam. Nah, kebetulan kita ini di akhir zaman. Sehingga Bapak Ibu mungkin kenal Snok Hongronye kan? Ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan gitu. Jadi kajian saya memang saya tidak, kenapa saya berdakwah itu karena saya memang nggak puas dengan, mohon maaf, kajian-kajian yang ceramah-ceramah yang apa, mohon maaf ya, tidak membangkitkan gitu ya. Maksudnya boleh lah kita dengar yang kita ceramah ini. Sementara Islam itu yang paling tinggi ya, al-Islamu ya alu wala yula alaih. Nah, orientalisme tersebut mereka mempelajari bagaimana cara menghancurkan umat Islam. Nah, itu ada Snok Hongronye sampai mau berpura-pura menjadi Muslim gitu ya, untuk mengetahui ya, sampai menikahi ya, segala macam gitu, menikahi orang Muslim segala macam ya. Lalu mereka mengeluarkan suatu kajian bahwa umat Islam ini ya jangan disuruh berpolitik, jangan disuruh melaksanakan syariatnya, suruh aja ibadah ma'adah. Dan ini adalah satu tipuan yang sangat luar biasa gitu. Ya, lalu dikikislah satu persatu ya ajaran Islam tersebut sampai sekarang pada saat kita ini di akhir zaman, suatu hal yang sangat berat sekali buat kita sebenarnya kalau kita mau paham. Karena beratnya nanti di akhirat, itu aja sebenarnya ya. Di akhirat karena kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah tadi yang secara keseluruhan. Nah, sampai orientalisme ya. Sampai bagaimana mereka memasukkan pemikiran ke dalam, jadi adanya sakofah ini sakofah asing ya kepada pemikiran umat Islam. Jadi kalau dulu mereka yang mempropagandakannya, mendakwahkannya kepada umat Islam, sekarang umat Islam sendiri yang mengambil sakofah tadi, pemikiran-pemikiran asing yang sebenarnya tidak ada dalam pemikiran Islam. Nah, itu yang terjadi sehingga sampai umat Islam sekarang sampai sangat merosot sekali. Nah, saya ngomongnya ini secara global. Karena kalau nggak seperti itu nggak akan mengerti kita hakikat permasalahannya gitu. Nah, jadi ini yang terjadi pada umat sekarang. Ya, umat menganggap remeh karena umat mengambil pemahaman asing, ya, pemahaman yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Mohon maaf saya, agak berat ngomong ini sebenarnya, jujur aja. Nggak ada di sana gitu. Nah, maka memang kita itu berpikir, walaupun memang kita secara individu, kita tidak terlepas dari umat. Jadi bagaimana kita itu berpikir mendukung bagaimana perubahan terhadap umat. Hanya itu caranya, lagi-lagi nggak ada yang lain. Secara individu mungkin bisa kita ya, ku anfusakum wa ahlikum nara gitu ya, tapi tidak akan terlepas dari lingkungan, dari keadaan yang ada di masyarakat. Jadi mau tak mau memang harus masyarakat terus kita rubah, dan cara itulah dengan dakwah. Maka caranya bagaimana? Ya, selain diri kita, keluarga kita harus mendukung dakwah kepada tegaknya Islam secara kafah tadi gitu. Bukan yang sebagian-sebagian. Nah, jadi mungkin agak berat jawabannya Bu Feni ya, Bu Dokter ya. Itu yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan ini jadi hujah di akhirat nanti. Ya, mudah-mudahan Ramadan nanti kita tuh bisa memahami hakikat ini gitu. Sehingga keluar dari Ramadan adalah benar-benar keinginan kita tuh untuk bertakwa kepada Allah secara keseluruhan. Nah, itu yang bisa disampaikan pada ceramah pagi ini. Mungkin itu Bu Dokter. Ya, Pak Ustadz. Jadi ya pemikiran itu juga harus dilawan dengan pemikiran ya Pak Ustadz. Sementara kan sekarang kita dibuat seolah-olah merasa aman kalau sudah beribadah secara individu ya. Nah, itu yang trap ditanamkan ya. Itu trap. Itu jebakan yang mereka berikan. Ya, dan itu memang trap, itu jebakan diberikan. Tapi umat itu tidak berubah. Ya, dan mereka itu sebenarnya ya walan tarda angkal Yahudi walan Nasara itu hatta tatabi amilatahum itu mereka sebenarnya yang sebenarnya nggak akan bisa yang hati mereka itu punya kebencian ya. Jadi yang misalkan syiar pun juga akan mereka hilangkan kan. Makanya kayak suara toa segala macam gitu, itu akan berusaha mereka hilangkan. Tapi kalau umat ini tidak mau berbuat, yang rugi kita juga sendiri. Kita kan sebenarnya sebentar lagi ya.
Kita ini mungkin 15 tahun lah ya paling lama ya, walau alam ya, itu pun juga teman-teman kita sudah pada pergi. Tapi poin yang tadi selalu kita berpikir bahwasanya bagaimana akhirat kita nanti, itu yang harus kita pikirkan. Nah, kalau untuk umat ini ya mau tak mau kita harus mengorbankan ya, bukan mengorbankan ya, harus berjuang gitu ya, harus berusaha ya, sehingga ada hujah di hadapan Allah, kita memperjuangkan agar agama Allah ini tegak gitu. Itu ininya. Jadi yang sekarang ini di masyarakat ya, bagaimana merubah tadi seperti Bu Feni bilang ya, mereka melakukan pemikiran ya, mereka ada moderasi agama segala macam ya. Ya, bagaimana kita itu mengkonter itu ya. Nah, kalau kita nggak mampu mengkonter, bagaimana kita mensupport untuk mengkonter itu? Yang jelas tidak bisa berdiam diri ya, hanya dengan masalah ibadah ma'adal saja, nggak akan bisa. Ya. Saya sudah ketemu ya bertemu beberapa orang ya yang khusus ibadah ma'adal saja, tapi mohon maaf di luar sana itu apapun yang dilakukan yang bertentangan dengan Islam yang mereka lakukan juga gitu kan, aneh itu ya. Nah, itulah yang namanya sekularisme ya, pemisahan agama dari kehidupan gitu. Nah, inilah yang jadi trap bagi umat Islam pada saat sekarang, terutama pada bulan Ramadan. Ya, maka agak berat ya. Bagusnya kajian tahun lalu aja ya, bagaimana menyambut Ramadan bergembira ya. Bapak Ustadz kan menaik kelas dong. Insya Allah. Kan kalau kemarin, insya Allah kalau kemarin ibadah sudah ditingkatkan, sekarang kan pemikiran. Benar Bu. Ya, mungkin kita dari segi pendidikan formal sarjana semua ya Ustadz. Tapi untuk urusan agama ini nggak tahu, mungkin PAUD aja nggak lulus kali ya. Buat saya. Sama-sama lah kita. Tapi poinnya tadi kalau mau kita ingin kembali kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, sebenarnya memang harus kita usahakan gitu. Sebenarnya agama ini jawabannya semuanya ya. Jawaban kehidupan yang sekali, kehidupan dunia yang begitu sebentar, gitu ya Bu ya. Islam ini ya jawabannya gitu. Nggak ada lagi yang lain. Nah, kalau benar-benar kita menginginkan Islam ini mau tak mau memang kita harus mengusahakan ketakwaan itu secara sempurna ya kepada Allah. Biar karena apa? Karena kalau kita baca Al-Qur'an, hari penghisapan gitu ya, hari perhitungan segala macam itu sungguhnya sangat berat sekali gitu. Itu aja sebenarnya menjadi concern kita. Itu Bu. Jazakallah khair Ustaz. Mohon maaf kalau ada kurang. Silakan Pak Anggun. Ya, saya mohon maaf nih suara Pak Anggun putus-putus. Yang ditanyakan Feni, terus Pak Ustadz jawab sih sudah mencakup tadi yang mau ditanyakan Pak Ustadz. Tapi memang sih saya sependapat dengan Pak Ustadz. Silakan baru jelas. Kita timbang-timbang nggak jelas Pak Ustadz ya? Dan sekarang jelas Pak Ustadz, intinya yang saya dengar tadi Pak Anggun sepakat dengan sudah disampaikan dari yang ditanya Bu Feni tadi. Terima kasih, jazakallah. Okay. Ya Pak Ustadz. Ya udah, makasih Pak Anggun. Ya Pak Ustadz, intinya silakan Bu Riri. Pak Ustadz, mau nanya sedikit Pak Ustadz. Kebetulan dalam lingkungan kerja saya kan banyak grup gitu ya Pak Ustadz. Nah di dalam grup ini cukup banyak yang berbeda agama. Nah mereka di saat setiap perayaan itu keagamaan sangat murah hati gitu ya, memberikan ucapan selamat kepada terutama juga umat Muslim. Nah bagaimana kita menyikapi ucapan selamat mereka itu? Apakah kita harus berterima kasih? Karena selama ini saya cukup mendiamkan, itu tidak pernah ada tanggapan sama sekali gitu, termasuk juga tidak mengucapkan gitu ya. Nah, teman untuk ucapan yang mereka berikan kepada kita, apakah kita harus menanggapi atau mengucapkan terima kasih gitu, Pak Ustadz?
Nah, kalau mereka mengucapkan selamat, bilangnya terima kasih. Ada masalah. Apa-apa ya, cukup kita dengan mengucapkan. Yang dilarang itu kita mengucapkan selamat atas perayaan mereka. Jadi dalam Islam itu memang apa ya? Kita tuh memang Islam tuh yang hak ya. Sesungguhnya ya nama indallahil islami dinan ya. Sesungguhnya agama si Allah itu namanya Islam. Ya. Satu-satunya din ya. Jalan hidup gitu. Nah, Islam itu datang memang untuk untuk menghapus ya, kekufuran atau ya ritual-ritual atau pemahaman-pemahaman yang selama ini menyimpang dari pemahaman asalnya yang dibawa oleh Nabi Adam, nabi-nabi sebelumnya gitu. Ya, itu adalah untuk mentauhidkan Allah ya. Allah itu satu-satunya. Nggak ada lagi yang lebih dari itu. Nah, jadi memang Islam itu untuk menghapus itu sebenarnya. Ya, itulah hakikat dari agama Islam ini, Masya Allah ya, luar biasa kalau menurut saya itu. Nah, jadi dalam Islam itu sebenarnya nggak ada tidak mengakui, bukan mengakui keberadaannya, tapi tidak mengakui kebenarannya. Paham ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Jadi keberadaannya kita akui karena kemusyrikan itu akan terjadi sampai akhir zaman gitu. Karena manusia itu akan ada selalu yang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Ada yang fujur, ada yang takwa gitu. Manusia itu kayak gitu, udah fitrahnya seperti itu. Ada yang taat, ada yang tidak gitu. Ada yang mau mencari kebenaran, ada yang mau mengikuti hawa nafsu saja. Jadi ada orang-orang yang dari agama lain ya. Kalau masuk Islam dia berarti dia itu berusaha untuk mendapatkan kebenaran. Tapi kalau dia nggak, kenapa dia nggak masuk Islam? Karena dia nggak berusaha. Dia nggak berusaha. Jadi hidayah itu harus ada hidayah khalqiyah yang sudah diciptakan tadi. Manusia itu punya kemampuan untuk membedakan mana baik, mana yang benar. Ya, ada hidayah itu yang ada yang harus dicari. Ya. Nah, manusia yang tadi gitu ya, orang-orang yang kafir tadi itu ya tetap dalam kekafiran karena mereka nggak mau mencari. Jadi enak lah. Saya pernah dengar itu ada teman saya bilang, aku tahu Islam itu agama benar katanya. Gimana lagi katanya. Jadi dia bilang bahwasanya ya minum ya atau yang lain-lain lah gitu ya. Itu dia senang gitu. Nah, poinnya tadi bahwasanya semua manusia ini sebenarnya kalau mengikuti fitrahnya dan mau mereka berusaha, mereka akan ketemu dengan Islam. Semuanya akan Islam pada akhirnya. Jadi makanya bagi orang Islam, bagi seorang yang sudah mendapatkan kebenaran, kewajiban mereka adalah mendakwahkan. Ya. Karena nanti di akhirat itu orang-orang itu, semua manusia ketika dibuka pintu neraka, mereka itu akan berhujah kepada Allah. Berhujah itu ya cari-cari alasan gitu. Ya Allah, saya ini nggak ketahui Islam, itu ada teman saya dia nggak ngasih tahu tentang Islam misalnya seperti itu. Ya Allah, saya ini tidak ini, jadi dia tuh jangan dibiarkan Allah gitu. Ikut, saya nggak reda dia tuh masuk surga gitu, nggak rela dia tuh masuk surga, saya ini masuk neraka. Semua manusia, apa saja, mau yang beriman, mau yang tidak, sampai yang kafir pun gitu. Nah, kewajiban orang yang mengetahui dia menyampaikan, itu beratnya ketika kita memahami agama ini, ada kewajiban kita untuk menyampaikan sehingga ada hujah di hadapan Allah, ya Allah, sudah kami sampaikan. Nah, sekarang lebih berat lagi kan, ketika menyampaikan disebut radikal ya, ditangkap dan segala macam. Nah, memang itu beratnya agama tuh, ya. Jadi kenapa orang nggak mau menyampaikan? Karena memang itu aja permasalahannya ya. Orang-orang yang kufur itu mereka jadi zalim ya. Jadi agama ini bagaimana ditutupi. Nah, jadi kebenaran agama lain itu tidak kita akui kebenarannya, keberadaannya kita akui. Ya, beradanya diakui, maka lakum dinukum waliyadin. Ya, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Tapi kita tidak menganggap mereka itu benar. Ya, mereka itu tersesat. Ya. Maka disampaikan kebenaran Islam, lalu mereka menolak, maka mereka disebut kafir. Kan gampang ya. Nggak ada, kafir itu menolak, tertutupi gitu. Ya, menolak itu bisa karena nggak tahu, ya, bisa juga karena engkar. Nah, ya itu. Jadi engkar dia ada manusia ini karena dia kasih kebebasan memilih, nggak semuanya patuh gitu.
dia tuh engkar, ya lebih senang mengikuti hawa nafsunya, ya tidak mau berpikir secara lebih jernih ya dan cemerlang apa akibatnya nanti di akhirat. Jadi memang dan itu sudah hakikat manusia karena mereka punya hawa nafsu. Nah itu yang jadi kalau dibilang selamat hari raya Idul Fitri ya terima kasih gitu ya. Tapi kita ketika mereka Natalan jangan ucapkan selamat gitu. Enggak, ini berbahaya untuk akidah kita. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi ya. Ada pemikiran-pemikiran ya yang kita tuh sengaja menyetujuinya itu menyebabkan kita jauh dari ketakwaan, menjauhkan kita dari ketakwaan. Itu yang beratnya pada saat sekarang ini. Karena kita berada dalam lingkungan yang kita indra, yang kita lihat itu jauh dari Islam, sehingga umat itu menerima pemikiran-pemikiran atau pemahaman yang tidak ada dalam Islam tersebut, lalu menganggapnya itu sesuatu yang biasa. Sementara kalau kita pahami Al-Quran dan Sunnah, kita itu sebenarnya jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau alam bisawab. Ya, jadi pokoknya nggak boleh kita ini kan. Karena itu ketika kita mengucapkan itu berpengaruh kepada perasaan, kepada pemikiran. Percayalah. Ya, lalu kalau terbiasa mengucapkannya, akhirnya kita meremehkan agama ini. Oh, itu terjadi. Meremehkan agama ini ya. Jadi saya dulu pernah ketemu di Australia gitu, dari kebiasaan ini jadi Muslim ya. Muslim lalu ikut Natalan bersama gitu, seperti itu ya. Natalan bersama akhirnya terbiasa apa segala macam, akhirnya dia nggak perlu lagi agama gitu ya. Akhirnya ketika diajak masuk Kristen gitu ya. Karena itu tadi gitu dari kebiasaan Natalan bersama ya. Kalau alam bisawab gitu Bu. Ya, baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Jazakallahu khair. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan, masih ada waktu insyaallah. 5 menit lagi. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, terima kasih atas kehadirannya karena tidak ada yang bertanya. Ya, semoga jadi kebaikan bagi kita semua. Kalau ada kurang dan salah itu datang dari saya. Al-haqqu min rabbik wa la takuna minal mumtarin, ya. Kalau ada yang benar datang dari Allah, ya, maka sekali-sekali janganlah jadi orang yang ragu. Kita tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama Bu. Sama-sama Pak. Saya matiin ya. Ya.